Apakah bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Bisa Pak, bisa. Bagus Ya. Pak. Ya, jadi saya kira satu data Indonesia ini adalah amanat dari Perpres 39 tahun 2019 ya, mengatur penyelenggaraan tata kelola data pemerintah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Jadi saya kira ini adalah amanat ya yang sudah ada dalam Perpres, dan data ini sangat penting Bapak Ibu sekalian karena ya saya kira ini apa ya, kalau boleh dibilang sumber daya, salah satu sumber daya yang paling maksimal ya, paling mungkin sekarang manfaatnya bisa yang salah satu yang paling besar ya, untuk terutama menjadi bahan input perencanaan ya ataupun evaluasi terkait dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Nanti saya akan sampaikan contoh-contohnya yang sekarang sedang dan akan kita lakukan. Ini saya kira tadi yang sudah saya sampaikan, ini kita sudah sebenarnya lagi mengintegrasikan, Pak Lukman, bagaimana tadi ya pengelolaan di sektor minerba ini bisa dijadikan dalam satu data yang terintegrasi, satu sistem lah yang terintegrasi, yang sekarang ini terdiri dari beberapa subsistem yang sudah dibentuk ya. Misalnya kalau di SDM ya ada MODI, ada MOMS, MOMI, di Kementerian Keuangan ada IPNBP gitu ya, RKAP, modul untuk verifikasi gitu ya, dan juga ada OSS di BKPM gitu ya. Lalu kemudian kita mendorong dalam satu sistem yang terintegrasi namanya Simbara ya. Jadi intinya Simbara itu kalau kita boleh sederhanakan ya Pak Lukman, Simbara itu adalah satu sistem yang menghubungkan dari hulu sampai hilir pengelolaan sumber daya minerba kita. Jadi kalau yang sekarang sudah masuk dari batu bara ya, dari RKAB itu sudah IRKAB bentuknya. Jadi kita tahu berapa budget produksinya mereka yang diberikan oleh SDM, lalu ini kemudian diturunkan ke produksi. Produksi kita bisa memantau setiap ton batu bara yang diproduksi di Indonesia yang dijual ke luar negeri ataupun ke dalam negeri itu akan dipastikan bahwa mereka sudah membayar royalti, mereka berasal dari tambang yang memang legal ya, tidak ada yang ilegal. Ini juga sangat penting, berasal dari tambang yang legal, membayar royalti, pajak ya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kalau belum melakukan pembayaran royalti, dia nggak bisa keluar barangnya gitu. Jadi ini sistem yang terintegrasi waktu itu sudah di launching oleh Bu Menkyu, Pak Menko, Ketua KPK segala macam, dan saya kira ini kita masih perlu memang beberapa penyempurnaan, tapi ini kami nilai ini adalah langkah yang sangat baik. Nah ini kalau kita lihat ya eksplorasi mineral kondisi saat ini ya sebenarnya di Indonesia ini banyak ya mineralnya, ada 15 jalur hasil mineralisasi logam ya dengan total panjang 15.000 km ya. Kalau kita lihat ya Indonesia kaya nikel, kita semua tahu nikel semenjak kita melakukan pelarangan ekspor di tahun 2014 ya, kemudian sempat dibuka, ditutup lagi di 2019 ya. Jadi kita sudah melihat bahwa kita bisa menarik investasi yang cukup signifikan dan mendapatkan nilai tambah yang sangat tinggi ya. Bapak Ibu bisa bayangkan ekspor kita untuk nikel ore gitu ya, di 2014 itu hanya 1,1 miliar dolar. Tahun lalu ekspor produk turunan dari nikel ini, iron and steel itu 20,9 miliar dolar, jadi bisa dibayangkan naik hampir 21 kali lipat ya dalam jangka waktu kurang dari 10 tahun ya. Lalu tahun ini saya kira kita bisa mendapatkan hasil kira-kira 26 atau 27 miliar dolar ya. Jadi akan jauh lebih meningkat. Kita targetkan mungkin di tahun depan atau 2024 itu angkanya sekitar 35 miliar dolar. Jadi ini akan jadi hasil ekspor terbesar ya, produk ekspor terbesar kita ya, mengalahkan CPO dan batu bara. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan. Nah selain nikel yang belum kita banyak optimalisasi juga tembaga, bauksit, mangaan, timah ya. Ini adalah logam-logam yang kalau boleh saya sampaikan ini logam-logam yang sangat dibutuhkan buat pengembangan renewable energy ke depannya ya. Jadi kalau dalam mobil listrik Bapak Ibu sekalian penggunaan tembaganya itu bisa 5 sampai 6 kali lipat dibandingkan mobil-mobil yang berbahan bakar BBM ya.
menggunakan bahan bakar minyak. Jadi kalau semakin banyak mobil listrik, ya makin banyak kebutuhan koper. Makanya sekarang harganya naik cukup signifikan gitu. Dan saya kira di Indonesia ada Freeport, ada Newmont gitu ya. Nanti ada satu lagi di Sumbawa juga ada gitu. Jadi saya kira itu adalah satu hal yang saya kira kita perlu dorong hilirisasinya gitu. Selama ini kita hanya ekspor dalam bentuk koper konsentrat, Presiden sudah mewajibkan harus bikin smelter, dan saya kira ini nilai tambahnya juga akan baik. Nah, ini yang dilihat di sini masih ada 8.000 kilometer yang belum dilakukan eksplorasi secara optimal gitu. Jadi saya kira kita nggak tahu nih, mungkin masih ada lagi mineral-mineral lain yang ada di Indonesia yang sekarang belum kita temukan gitu, di Sulawesi, di Papua gitu ya. Mungkin juga di dasar laut gitu. Kita juga saya kira ini potensi-potensi yang ada. Ini adalah jumlah perizinannya, Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat total izinnya ada 4.156 ya, dengan komoditas-komoditasnya ini PNBP-nya 106 triliun. Jadi cukup signifikan. Jadi dengan berbagai macam perizinan ini ya, kan kita tuntut harus juga bisa melaksanakan regulasi yang ada. Nah, tapi regulasi itu dilaksanakan juga perlu ada monitoring dan evaluasi dari pemerintah. Oleh karena itu, sistem satu data ini akan menjadi sangat penting buat tools, buat pemerintah untuk melakukan monitoring, tidak hanya tadi dalam hal perencanaan kebijakan, tapi monitoring dan evaluasi ya dari pelaksanaan kebijakan yang sudah diambil, itu adalah satu hal yang sangat penting juga. Nah, ini kuncinya bagaimana kita bisa tadi ya kalau saya goalnya, kalau saya lihat satu, kita bisa mengoptimalkan sumber daya alam, mineral, batu bara yang kita miliki di Indonesia. Kita bisa optimalkan nilai tambahnya sebanyak mungkin di Indonesia, tapi pada saat yang bersamaan kita juga mau dengan optimalisasi pengelolaan tersebut, ya PNBP-nya juga bisa bertambah, kontribusi terhadap pembangunan bisa bertambah, kontribusi terhadap tenaga kerja bisa bertambah. Jadi ini adalah satu hal yang krusial. Ini tadi saya sampaikan Simbara, jadi kita gabungkan ini dari modul Minerba Data Indonesia, Mineral Online Monitoring System gitu ya, dari PNBP Minerba, ini langsung masuk ini adalah sistem di dalam Kementerian Keuangan untuk data PNBP gitu ya, ke INSW ini nanti untuk gate untuk ekspor gitu. Jadi kalau dia belum bayar royalti, nggak akan bisa barang itu dapat izin untuk keluar, nggak akan bisa kapal ekspornya itu masuk gitu. Jadi ini adalah sistem yang sangat penting. Kita sudah masukkan batu bara, tahap keduanya kita akan masukkan timah, ketiganya nikel. Ini yang roadmap yang kita miliki saat ini. Jadi ya tujuannya tadi ya kita menutup ya celah-celah penyalahgunaan, celah-celah penyelewengan ya sehingga tadi pengelolaannya menjadi kurang baik ataupun juga pendapatan negara menjadi tidak optimal. Ya, jadi itu. Yang kedua juga ini efisiensi dan efektivitas pelayanan juga penting nih. Dengan adanya one sistem Simbara ini kita harapkan efektivitas pelayanannya juga menjadi sangat penting. Ya saya kira ini nanti saya bisa serahkan slide-nya. Jadi ini kita masih terus lakukan integrasi, terutama ini ya ada ya masih adalah yang bandel-bandel dikit gitu, Pak Lukman ya. Ini masukin pembayaran royaltinya untuk satu bukti dipakai untuk beberapa kali jenis transaksi gitu ya. Ini kita lagi sempurnakan sistemnya dan nanti kita akan integrasikan juga dengan data perpajakan. Jadi intinya integrasi sistem ini kuncinya untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik, mendorong pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Jadi saya kira itu ya. Ya kalau saya boleh tambahkan, ya itu dampak ke pembangunan, dampak ke ekonomi, nilai tambah ke negara itu juga bisa mengalami peningkatan. Saya kira demikian Pak Lukman. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas. Saya harapkan diskusinya ini bisa berjalan dengan baik dengan para narasumber yang saya kira sangat kompeten di bidangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.